Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Bartuk dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan lancar dan dalam keadaan yang lebih baik. Karena baru-baru ini ya di India gelombang COVID-19 begitu mengkhawatirkan, di mana dalam satu hari 200.000 orang bahkan 300.000 orang itu positif COVID-19 ya. Itu terjadi setelah ritual acara keagamaan yang kemudian membuat kerumunan yang begitu rupa di Sungai Gangga sampai jutaan orang berkumpul, bahkan mencatat rekor pula India ini sampai 2.000 kematian dalam satu hari ya. Itu juga turut prihatin ya. Dan anehnya lagi orang-orang India ini banyak yang kemudian eksodus ya, besar-besaran, dan salah satu tujuan utamanya adalah Indonesia. Itu banyak sekali warga negara India yang bisa masuk Indonesia. Di saat yang sama kita ya yang mau mudik itu dipersulitnya minta ampun. Itu padahal pilkada boleh, nikahan anak artis boleh, bahkan dihadiri oleh pemimpin tertinggi dan salah satu pembantunya. Namun akhirnya yang menikah ini sekarang dikabarkan ternyata positif COVID-19. Apakah akan diseret ke meja hijau juga seperti kasus pernikahan seorang putri ulama? Allahu a'lam. Yang kita akan bahas kali ini adalah tentang ya dihapusnya nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia. Wah, sangat mencengangkan. Bagaimana mungkin ya seorang tokoh yang jasanya begitu besar, begitu luar biasa, bahkan ketika kita tanyakan kepada tukang becak misalnya, orang-orang yang awam sekali itu, mesti ketika ditanya Kiai Hasyim Asy'ari ya rata-rata dia tahu beliau itu tokoh besar, itu jasanya besar. Salah satunya ketika beliau mengeluarkan resolusi jihad itu untuk memerangi kaum kafir penjajah yang waktu itu ingin menjajah lagi gitu, yakni Nietzsche ya, yang Inggris, kemudian Belanda pun mendomblang lewat Nietzsche itu, hingga kemudian terjadilah pertempuran yang dahsyat 10 November di Surabaya. Dan masih banyak jasanya lagi, termasuk beliau itu adalah tokoh utama berdirinya Nahdlatul Ulama. Kok bisa gitu, tokoh sebesar ini terlewat atau terhapus? Kok aneh ya ini? Apakah ini ada konspirasi untuk kemudian membuat kehebohan lagi, atau hanya sebuah barter politik saja gitu? Dan anehnya ya, makanya Pak Anhar Gonggong ya selaku sejarawan mengatakan ini kok kealpaan atau keteledoran yang luar biasa itu, di mana tokoh sebesar beliau itu bisa hilang. Dan yang unik lagi, tokoh-tokoh komunis itu muncul ya, mungkin wajar saja lah itu tokoh-tokoh komunis kan, dan bagaimanapun mereka juga kemudian turut andil dalam kemudian proses kemerdekaan. Bahkan juga di awal-awal pun ketika PKI itu dibentuk dan 1926 dia juga memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda itu. Ada nama-nama seperti Sneflit, kemudian juga Darsono, Semaun itu semuanya ada di buku Kamus Sejarah Indonesia. Tapi ini kok teledornya kelewat batas itu. Tokoh sebesar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa hilang gitu. Ini aduh, yang edit siapa? Yang edit itu. Kemudian sebelum ini, walaupun ini kemudian sama Dirjen ya Kemendikbud ini, Pak Hilmar Farid mengatakan bahwa kami tidak pernah mencetak. Ya iya, memang masih bentuk draft. Tapi Pak, hari ini zaman canggih. Semua draft itu bisa beredar luas. Lihat bagaimana dulu ketika ramai-ramai Undang-Undang Omnibus Law. Rancangannya kan sudah beredar. Kemudian dari draft yang 900 halaman, yang 1031 halaman, 800 halaman, yang kemudian dicetak yang berapa halaman, pusing. Tapi kan yang namanya draft itu mesti sebagian besar yang akan dicetak gitu. Ini kan sangat kemudian mengejutkan itu. Ini di zaman digital itu, ketika kemudian draftnya sudah beredar, ya wajar kemudian kita mempertanyakan, kemudian minta maaf, dan kemudian akhirnya mengakui kesalahan, menghapus dan sebagainya. Itu keteledoran yang sangat menyakitkan itu di bulan Ramadan. Bahkan
Aneh saja itu ketika hari ini di kabinet itu banyak sekali ya petinggi-petinggi NU yang duduk di sana. Ya kita sebut saja wapres kita ya. Wapres kita Pak Kiai Ma'ruf Amin itu mantan Rais Suriah PBNU dan juga sebelumnya menjabat ketua MUI, ya termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, termasuk Wakil Menteri Agama ya Zainud Tauhid Sa'di, kemudian juga ada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Pedesaan Abdul Halim Iskandar, kakaknya Muhaimin Iskandar. Juga ada Menteri eh, Pekerja ya, Menteri Pekerjaan, Menteri Tenaga Kerja itu ada Ida Fauziah yang juga kader PKB yang juga orang aktif di NU. Kok bisa ya itu? Aneh banget itu semacam konspirasi dan ada juga yang bilang bahwa ini adalah barter Nadiem Makarim ya, Nadiem Anwar Makarim agar tidak tergeser dari kursi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini juga sudah digabung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya. Karena Kementerian Riset dan Teknologi itu dihapus ya, digabungkan dengan Kementerian Pendidikan. Karena apa? Karena akan membentuk nomenklatur baru yakni Kementerian Investasi, di mana nomenklaturnya di undang-undang itu sudah hanya ditetapkan 34 kementerian. Jadi kalau mau menambah kementerian lagi 34 atau 35, kalau mau menambah kementerian lagi harus kemudian menggabungkan salah satunya. Akhirnya yang digabung itu Ristek jadi Bambang Brojonegoro Lengser, kemudian Ristek itu gabung ke Kemendikbud, dan ini juga akan pasti ada reshuffle dan tentunya ini juga akan mengisi kekosongan partai yang belum mendapat jatah, dan kemungkinan besar PAN akan masuk ya menjadi koalisi, apalagi setelah Pak Amin Rais sudah tidak di PAN, jelas setelah konfliknya dengan Pak Zulkifli Hasan yang bahkan kemudian putranya, salah satu putranya itu ada dua putranya ya, yang satu Hanafi Rais itu membela ayahnya, sedangkan Mumtaz Rais membela mertuanya Pak Zulkifli Hasan. Juga terbuka lebar bagi PAN kemudian untuk masuk koalisi secara langsung, kemudian duduk sebagai salah satu menteri kabinet. Nah, dan pokoknya aneh dah, ada konspirasi apa. Dan termasuk di kamus sejarah ini ya, sejarah PKI pun sepertinya diputihkan ya, yang tadinya banyak sekali noda hitam, banyak sekali seperti seolah kejahatan yang kemudian diputihkan gitu ya. Makanya wajar itu kemudian video lama Hilmar Farid yang seolah-olah dia tokoh kiri ya, tokoh dan sebagainya kemudian beredar kembali. Kemudian juga di bulan Ramadan ini kemudian isu PKI bangkit lagi atau ya wajar saja itu, karena dari peristiwa ini tokoh ya sebesar ya, yang mungkin orang awam pun ketika ditanya Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu siapa, tahu itu pendiri NU itu. Kok bisa dihapus, bisa-bisanya hilang gitu, aneh bin ajaib itu. Tapi tokoh-tokoh PKI ya itu dimunculkan semua itu, mulai dari Sneflit ya, Darsono, Semaun itu ada, itu aneh gitu. Jadi ya wajar saja jika kemudian akhirnya ya isu ini ya, isu kebangkitan PKI itu ya muncul lagi, itu wajar saja gitu ya. Dan kita lihat saja setelah tadinya membantah, kemudian klarifikasi, minta maaf ya, semuanya ngomong gitu. Tapi ya aneh juga ya, NU itu sudah punya jatah yang begitu rupa, dari mulai wapres ya, menteri-menteri juga sudah banyak, tapi kemudian bisa-bisanya. Dan itu juga bertepatan ketika si kunyuk ya, si Joseph Paul Zhang ini mengatakan bahwa setelah di video yang viral itu yang mengaku sebagai nabi, itu mengatakan bahwa NU itu yang bersalah, yang kemudian membantai 3 juta PKI itu hampir bersamaan ya itu. Dan untuk Joseph Paul Zhang ini ya intinya ditangkap itu. Ini bukan masalah kemudian kita sedang berpuasa atau apa. Itu kita ketika dibuat marah ya wajib marah gitu, karena dia itu telah menghina Rasulullah dan menghina ajaran Islam itu. Intinya itu. Tapi kemudian ketika
misalnya semisalnya dia mengaku nabi kemudian membuat agama baru, ya terserah dia sebenarnya itu, ketika dia tidak mengklaim sebagai Islam gitu misalnya, tapi memang kurang ajar di dunia itu di bulan Ramadan dia menghina Rasulullah dan juga eh, menghina ajaran Islam. Itulah yang membuat kita marah itu, dan harus segera diproses. Dan untuk ya PGI, ya ketua PGI Pendeta Gulmar Gultom, ya Anda sudah tidak usah offside itu. Posisi dia sebagai pendeta atau kita tidak memikirkan dia sebagai pendeta atau apa, intinya dia itu sudah melakukan penghinaan terhadap Rasulullah. Jadi hukum di Indonesia adalah penistaan agama dan harus ditangkap. Dan kita mengapresiasi kepolisian untuk segera menangkap si kunyuk Joseph Paulsen. Dan untuk isu tentang menghilangnya ya tokoh besar kita, ya tokoh yang sangat berjasa sebenarnya, jelas itu Kiai Haji Asy'ari, termasuk putranya Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, itu orang-orang besar itu. Kalau sampai namanya hilang, itu sudah keteledoran yang sebenarnya tidak bisa ditoleransi gitu. Siapa ini yang menghapus atau siapa ini yang ngedit ini loh, ini draft ini, kok bisa sampai hilang. Demikian ya komentar tentang peristiwa beberapa hari ini. Tetap stay tune di Bung Kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.